Alaq kan, surat yang pertama kali diturunkan, apa yang diperintahkan Allah pada Nabi? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah. Coba kita kupas. Iqra itu perintah baca. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah itu al-ummi, yang dikatakan tidak bisa baca tulis. Sungguh luar biasa jika memang Rasulullah Muhammad SAW bisa baca tulis, maka Al-Quran dianggap karangan beliau. Tapi ini benar-benar wahyu, sehingga tidak bisa baca dalam arti baca tulis. Tapi sesungguhnya baca itu tidak harus membaca tulisan. Kita mungkin sering mendengar ya, kita baca situasi, kita baca kondisi, kita baca ke depan akan ada apa. Ini adalah pembacaan, itu tidak harus baca tulis. Baca ayat Allah, baik ayat-ayat yang tersebar di dunia ini, itu juga perlu kita baca. Contoh, ada orang sakit, kita baca, kita ilmui ada apa orang ini menjadi sakit dan bagaimana untuk bisa mengobati, ataupun gejala-gejala apa dengan sakit itu, kemudian kita memahami ilmunya dan kita membaca, ternyata harus begini begitu, dan akhirnya timbullah ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu medis atau ilmu terapi. Atau membaca ayat alam yang lain, sebuah biji kemudian tumbuh daun-daunnya dan sehingga sampai besar, dan kita pun membaca diri kita itu dari segumpal darah kemudian membentuk sebuah gumpal daging yang akhirnya singkat ceritanya jadi seorang janin, seorang manusia seperti kita. Nah, kita baca asal-usul kita itu siapa. Mari kita sadari, kita itu adalah makhluk Allah, manusia yang diberikan kesempurnaan, tapi asal-usulnya kita juga adalah lemah. Artinya kita tak berdaya tanpa pertolongan Allah, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah diberikan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita itu dengan kasih sayangnya memberikan asupan baik asinya maupun makanan-makanan bergizi lainnya, sehingga terbentuklah kita. Maka berbakti kepada Allah juga berbakti kepada orang tua adalah suatu hal yang harus, karena kita menjadi manusia asal-usul ciptaan Allah, tetapi prosesnya kedua orang tua kita. Nah, mari kita baca diri kita dan kita baca alam ini. Dia ada istilah buku besar dan buku kecil. Buku kecil kita baca diri kita. Kita punya organ tubuh yang begitu lengkap. Dengan membaca diri kita, maka timbullah rasa syukur betapa Allah maha besarnya, maha kasih sayangnya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kemudian membaca alam, kita baca juga dunia ini, kita baca. Nah, ketika kita sudah bisa membaca segalanya, maka Iqra wa rabbukal akram. Dengan membaca ini, bacalah bahwa Rabb Tuhanmu, Pangeranmu yang maha. Nah, dengan demikian kita akan sampailah iman kita tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa membaca, sesuatu yang terjadi dianggap hal biasa-biasa saja. Kita biasa, alam ini terjadi, sehingga tidak ada connect antara makhluk dan sang kholik. Maka diperintahlah baca. Nah, ketika kita timbul atau mendapatkan ilmu dari bacaan inilah, maka untuk menambah iman kita. Jadi kalau sekedar baca, hafal tanpa dimaknai dengan hakiki, dengan sesungguhnya makna yang kita lihat di dalam pembacaan kita, maka kita hanyalah iman yang sangat-sangat tipis, sangat mungkin untuk bisa tidak iman lagi. Jadi
Iqra atau perintah baca bisa disimpulkan kita diperintahkan untuk banyak belajar. Kita tidak boleh bodoh, kita harus berilmu. Sering saya sampaikan bahwa kita meninggal dunia ada 3 hal yang menjadi bekal kita, yaitu apa saja? Ilmu yang bermanfaat salah satunya. Jadi amal jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan kita. Yang kita simpulkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Ilmu itu seperti cahaya, seperti pelita. Al-ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Orang yang berilmu itu sama halnya orang yang punya penerangan, bercahaya, sehingga bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Artinya terang benderang. Ketika kita dalam satu kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa meraba-raba. Tapi ketika dengan terang benderang akan tahu. Jadi maaf, kalau orang yang dalam kegelapan, orang yang tidak berilmu, maka cara bicaranya, cara berargumentasi itu ngawur. Karena tidak berdasarkan pengetahuan, tidak bisa berdasarkan ilmu atau ayat yang dia baca, hanya menurut egonya. Biasanya orang yang tak berilmu itu gampang emosi, karena itu gelap. Sering kita dengar gambaran-gambaran orang yang tak berilmu atau orang bodoh itu seperti orang buta, orang gelap yang tidak melihat. Maka ketika dia meraba seekor gajah dan dia hanya meraba kakinya, maka dia akan berargumen bahwa gajah bagaikan batang kayu atau batang bambu, karena dia hanya meraba kakinya. Ketika orang buta yang lain meraba ekornya, maka dia akan berkata lain, karena berdasarkan rabaannya dia akan mengatakan gajah itu bagaikan cemeti atau pecut. Dan yang lain meraba telinganya, maka dia berkesimpulan gajah itu bagaikan kipas. Nah, ini adalah akan ditertawakan orang-orang yang melek, orang yang bisa menyaksikan. Nah, orang yang melek itulah orang yang berilmu. Sehingga kalau orang bodoh berargumen itu ditertawakan orang berilmu karena tidak berdasarkan pengetahuan. Maka berilmu itu hukumnya wajib. Maka ngaji, belajar, tolabul ilmi itu wajib. Nah, kemana sekarang banyak media? Media elektronik, media massa, ataupun media-media yang lain bisa kita menjadikan alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu agama. Apalagi di zaman now ya, di media sosial kita bisa menyaksikan para ustadz-ustadz yang berlevel kelas tinggi, artinya berwawasan dan berilmiah cukup luar biasa dengan dalil-dalil yang mereka kuasai. Jadi kalau kita sering mengkaji, sering mendapatkan wawasan, ilmu, insya Allah jadi orang beriman yang berwawasan dan tidak picik pandangannya, tidak mudah memvonis orang lain salah, apalagi mengkafirkan orang lain, karena kita akan melihat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sulit menerima, sudahlah, kita sangat disayangkan. Tapi kalau tolabul ilmi kalian datang ke tempat majelis seperti ini, maka akan menambah lebih jelas dan berangkatnya pun dapat paham.